atau mikrop yang termasuk dan lainnya, tapi ini juga menjadi bagian yang memakan kita mengapa penting untuk memperhatikan setiap anggota gereja bahkan masyarakat. Oleh kita tahu satu tubuh itu adalah analogi yang terkenal dalam Alkitab. Saking terkenalnya kita selalu menggunakan kita ini tubuh Kristus dan kita satu tubuh. Sesuatu yang biasa berulang dan kemudian kita gunakan itu untuk menunjukkan kita pun kita satu tubuh, gitu ya. Saya tidak dengan sengaja juga menghindari percakapan banyak tentang Korintus. Saya sengaja mengarahkan kita pada bagaimana satu tubuh ini dalam kaitan dengan tema yang sedang kita usut. Satu tubuh yang terkenal itu menggambarkan bahwa kita ada banyak karakter, situasi, talenta, ya, keberadaan, termasuk situasi tubuh kita yang diciptakan berbeda-beda walaupun kita segambar dengan Allah. Karena kita segambar dengan Allah, selama kita adalah manusia, kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus, bagian dari keluarga Allah, tapi sekaligus juga dalam persekutuan tubuh Kristus itu. Dan satu tubuh yang terkenal itu diharapkan tidak hanya menjadi jargon. Kalau ada masalah satu tubuh, tapi kemudian berlanjut begitu saja, kita mengulangi lagi. Satu tubuh itu menjadi template, bahkan SOP seharusnya bagi kita. Kita tahu ketika teman kita lemah, kita merasakan. Ketika ia sakit, kita merasakan. Ketika ia senang, kita juga merasakan. Itu anggota tubuh. Kaki sakit, ketika tangan menyentuh kaki untuk meredakan, ya, mencoba untuk meredakan. Kepala gatal, tangan juga meredakan, gitu ya. Mata kelilipan, mulut mengadu, gitu ya. Semua terkoneksi, itulah satu. Bukan ketika tangan sakit, ya sudah itu tangan urusan tangan. Yang tangan kiri gak urusin, kepala gak mikirin. Justru di sini kepala ini yang mengkoneksikan seluruh anggota tubuh dan di situ ada peran dalamnya. Dan dia akan mulai tanpa kepala itu kita dapat saja, yaitu tanpa Kristus. Next, saya tidak panjang-panjang karena intinya ya saya sampaikan pokok-pokoknya saja. Nah, kita diharapkan juga tidak menjadi satu tubuh yang kemudian menara daging eksklusif begitu saja, tidak memikirkan tentang tubuh yang lain, tentang kemungkinan ada anggota-anggota lain yang ingin menjadi bagian dalam persekutuan tubuh Kristus itu, alias terbuka bagi siapapun, baik yang mengenal Kristus tapi setengah-setengah, atau belum mengenal Kristus, bahkan yang terdiskriminasi, terstigma, kita terbuka untuk merangkul semuanya. Lalu apa itu inklusi? Ini salah satu bagian ada tagline no one left behind dari SDGs, Sustainable Development Goals, gitu ya. Yang satu tagline-nya adalah tidak seorang pun ditinggalkan, didiamkan, dianggap sesuatu yang tidak penting, semua sama secara kemanusiaan. Bukankah ini juga sama dengan perumpamaan yang berkatakan domba yang hilang? Jika satu hilang, satu cacat, Tuhan tetap memperhatikan sambil memberikan tempat yang baik bagi 99 atau selebihnya untuk beristirahat dalam rangka menemukan yang satu. Bahwa tidak ada sedikit pun yang tidak penting, sekalipun seseorang itu dianggap tidak penting dalam sebuah persekutuan atau komunitas. Yang kedua, Allah menjadi manusia, berarti Allah juga
umum. Sekarang dalam penerangan dan kesehatan tempat kulit, gitu ya. Kalau tunanetra masih ya, masih dari itu. Ada perubahan-perubahan yang lain pada bagian yang lain. Nah, bagian ini menunjukkan kita semua kita juga mampu tidak berdaya, hanya punya masanya atau kadar. Apa masanya? Kalau nanti sudah lansia, semuanya kita disabilitas. Mulai menurun daya ingatnya, mulai menurun boyonya, kekuatan tubuhnya, mulai menurun untuk berjalan, mulai menurun untuk melihat, mulai menurun untuk mendengar. Kita semua juga akan masuk pada masa-masa. Ya, siapapun kita adalah disabled pada waktunya. Katanya ada juga tingkat pada waktunya, tapi kita juga disabled pada waktunya. Ya, pada masa siap-siap saja. Dan jadi sementara kita sudah merasakan itu. Berikutnya, persekutuan dalam kerapuhan membuat kita kuat. Begitu pendeta. Justru karena kita merasakan, kita ingin rapuh, kita sadar, maka kita membutuhkan orang lain. Dan dengan semangat persekutuan kita menguatkan peran berbagi, peran menguatkan itu. Dan itulah persekutuan. Bukan bawa Alkitab, nyanyi-nyanyi itu persekutuan selesai. Tidak. Itu ritual, betul. Ada yang aktual, yang justru lebih penting menurut kita, yaitu ngasih. Melakukan tindak lanjutnya apa dari iman itu. Disitulah kita merasakan senasib sebenar-benar. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini yang membuat kita jadi kuat. Mungkin kita ingin berjalan cepat, kita bisa berjalan sendiri. Tapi kata pepatah Cina atau orang yang mengatakan masa-masa dua-dua kata-kata. Kalau ingin berjalan cepat, berjalan sendiri. Tapi ketika ingin berjalan jauh, jalanlah sama-sama. Artinya apa? Sustainable. Kuat, bertahan, berdaya dengan kita bersama. Dan analogi yang sering kita pakai di Indonesia adalah satu sudah dipatahkan sangat rapuh, tapi ketika kerapuhan itu disatukan dalam semangat saling mengerti, saling menguatkan, saling berbagi, dia tidak mudah dipatahkan. Dia berdaya guna, dia juga bisa bertahan lama. Berikutnya, mengenal dan mengakui kerapuhan menjadi jalan menuju keberdayaan. Itu dikatakan tadi, dan misi Allah di tengah dunia. Apapun kelemahan kita, kerapuhan kita, Tuhan sedang bekerja di dalam itu. Tuhan sedang bekerja melalui Pak Nana, Tuhan bekerja melalui saya yang memiliki 3 sakit penyakit yang mungkin Bapak belum tahu. Tapi Tuhan bekerja melalui itu. Ketika kita mengakui, mensyukuri, maka mendadak itu menjadi berkat. Yang awalnya beban, awalnya jadi masalah, awalnya menjadi disabilitas, menjadi habilitas. Yang awalnya impossible, ketika kita mengakui kerapuhan kita, I am possible. Saya mau, itu mungkin saya lakukan. Ketika mengakui, kita lihat next. Buktinya, di Alkitab sendiri ada tokoh-tokoh yang mengalami disabilitas itu. Ada Yakub yang juga dalam waktu tertentu dia pincang. Ada Ishak yang juga matanya tidak dapat melihat, tunanetra kaki. Ada Musa yang mengatakan dirinya tidak pandai bicara, tapi ada yang mengatakan dia gagah. Ya, tidak seperti orang pada umumnya, karena dia butuh bantuan kan. Berikutnya, ada bukan Simon ya, Simpson, ada yang bilang Samson. Kalau Samson itu kekuatannya di rambut mana? Itu yang Betawi ya. Kalau Simpson ini di rambutnya di kepala. Ada Ehud yang juga tangannya kacang. Ada Mephiboset yang juga kacang. Tapi Tuhan berkarya untuk mereka semua. Bahkan karya-karya besar terjadi melalui diri mereka. Ketika mereka mengakui itu dan berserah kepada Tuhan, Tuhan pakai. Next. Nah, itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekalipun ada karya-karya Tuhan itu, tapi
dua perjanjian di dalam Alkitab menyaksikan bahwa stigma diskriminasi terjadi kepada mereka yang dianggap cacat, disabilitas. Bahkan di dalam Taurat dan kebiasaan pada waktu itu, bagi mereka yang disabilitas dianggap haram, najis, tidak boleh menjadi bagian di dalam pengurusan hari Sabat. Bertentangan dengan Taurat, dosa keturunan dan seterusnya. Tapi Yesus menentang itu. Dia melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Dia datang bergaul dengan para mereka yang tunanetra, daksa dan lain-lain sebagainya. Bahkan dianggap juga tuna susila. Gitu ya. Ada perempuan yang dianggap melakukan perbuatan tidak benar maupun diragukan dengan nyata pada mereka yang melakukan. Menunjukkan keberpihakan, bukan ikut-ikutan dalam tradisi manusia. Kenapa? Tuhan masuk dalam melakukan itu, mengambil rupa seperti manusia yang merasakan lapar dan bisa. Berikutnya, next. Dan ini poin dari sebuah bahwa semua kita ada dalam kerampungan. Kita juga adalah disabilitas dengan kadar yang berbeda. Atau paling tidak akan tiba juga waktunya menjadi tak berdaya. Itu dikatakan di awal. Kenapa istilah yang saya gunakan di sini bukan difabel, tapi disabilitas? Karena ini ada diskusi juga, ada dialektika di dalamnya. Disabilitas itu yang di awal pakai. Kemudian ada kata-kata juga bisa difabel, karena orang yang disabilitas itu juga punya different ability. Betul. Kemudian ada cakapan juga. Tapi dengan mengatakan different ability seolah-olah kita meninggalkan dan tidak punya peran afirmatif secara advokatif untuk melakukan perubahan bagi rekan-rekan disabilitas. Kita harus mengakui bahwa mereka tidak berdaya pada waktu atau titik tertentu, seperti tidak dapat melihat, tidak dapat berbicara, tidak dapat mendengar, tidak dapat berlaku seperti orang pada umumnya. Karenanya yang paling tepat dan pantas digunakan adalah disability sebagai bentuk peran advokatif kita di dalam masyarakat. Dan inilah kita. Dan juga segera undang-undang itu ya, undang-undang terkait disabilitas ya, yang keluarga, bukan pribadi. Segera akhiri stigma dan diskriminasi bahwa semua kita adalah gambaran Allah dan Tuhan Yesus sendiri juga ambil bagian menjadi sama seperti manusia yang rapuh, rentan dan juga tak berdaya. Akhiri stigma bagi teman-teman yang dianggap disabilitas tak berdaya. Yang terakhir, gereja yang inklusif yaitu memandang sesama termasuk disabilitas sebagai subjek dalam pelayanan dengan talenta dan kemampuan yang dimilikinya, bukan sekadar objek pengasihan, objek diakonia karitatif, tapi juga menjadi subjek dalam berdiakonia secara transformatif. Apa itu? Menjadi kawan sekerja Allah. Kita beri ruang bagi mereka. Nah, akhir-akhir ini sudah memberi ruang pada rekan kita pada misalnya membaca Alkitab. Mungkin pada bagian lain kita harus memberi ruang itu. Dan kita harus mulai dengan kita terbuka terhadap situasi ini, realitas ini. Bagi kita yang punya keluarga, anggota keluarga kita yang disabilitas, jangan turut ambil bagian mengeraskan stigma itu. Terbuka saja. Ya, kepada gereja, kepada orang lain, ya anak saya, ya suami saya, ya istri saya, ya saudara saya memiliki disabilitas. Dengan mengawali keterbukaan, kita juga berpartisipasi membongkar segala stigma dan diskriminasi yang ada. Kenapa? Kita mendorong dari keluarga kita untuk menjadi bagian dalam persekutuan yang sama seperti Allah, bukan sebagai objek, melainkan subjek pelayanan. Dan oleh karena itu, kita gereja juga tidak bisa memaksa. Ayo akui saja. Dan itu harus dimulai dari kita yang mengakui, menerima itu, bersyukuri itu, dan mendorong terjadi perubahan di mana persekutuan kita. Jadi persekutuan yang inklusif, anggota tubuh Allah yang memikirkan satu sama lain, dan juga menjadi kawan dalam sekerja melayani Allah. Demikian, kalau tidak salah sudah terakhir itu. Next. Puji Tuhan. Kita bisa
tiba di Jogja, tapi teman dari bapak ini, ya yang kita kenal sebagai Pak Karel, ya. Dari Maluku, beliau sudah lama di sebuah yayasan bernama Satu Nama. Satu Nama ini yayasan besar di Jogja, bahkan sudah banyak perkara-perkara besar secara nasional. Itu saya kenal Satu Nama ini ketika saya juga melakukan program kerja masyarakat dulu di tahun 2005-2006. Pemerintah kita mengeluarkan yang namanya program nasional KMKM, ya. Namun pada saat itu fasilitatornya kurang, bahkan sulit ditemukan. Karena itu bersama Satu Nama kami waktu itu dengan MCAD, Konsil dan lainnya membuat satu program namanya PFPM, yaitu persiapan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat, program PFPM. Satu Nama menjadi bagian dari mulai dari mitra kami waktu itu dalam gerakan atau program nasional yang didorong dengan proyek-proyek internasional. Sudah lama, jadi kalau Bapak Ibu belum banyak tahu tentang Satu Nama, saya sangat bersyukur saya lebih tahu. Tapi tidak ada kata terlambat, kita bisa approach Satu Nama ini. Nanti karena lebih bisa jelaskan bagaimana, di mana dan apa yang bisa kita approach untuk kepentingan gereja secara khususnya dan pelayanan gereja untuk Bapak. Nah itu mari kita sambut Bung Karel untuk bisa memimpin kita dalam pembinaan ini yang kurang lebih akan berlangsung selama 30 menit. Persiapan pinggang kita